Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita pagi ini berdasarkan surat Al-Hadid ayat 3 ya. Surat ke-57 ayat 3. Pasti sudah sering mendengar ayat ini. Silakan dibuka Bapak Ibu kalau punya Al-Qur'an di rumah. Surah Al-Hadid, surat 57 ayat 3. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita dalam mempelajari ilmu-ilmunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, dialah yang maha zahir, dialah yang maha akhir, dialah yang maha zahir, dan dialah yang maha batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Bapak Ibu, ini adalah lafaz huwa. Ini dari kata huwa dulu kita jelaskan ya. Huwa. Jadi kata huwa dalam bahasa Arab secara harfiah berarti dia, orang ketiga. Secara harfiah. Seperti kita mengatakan he, she dalam Inggris, dia dalam bahasa Indonesia. Maka huwa al-awwalu, dia Allah, itu maka di sini ada sebuah usaha untuk menghilangkan semua bayangan kepada yang bersifat fisik. Misalnya, kalau saya ini misalnya mengatakan dia, berarti saya berpikir tentang orang ini tidaklah ada di depan mata, tidaklah didengar oleh telinga, dan tidak bisa dirasai oleh indera-indera. Maka disebut dia. Jadi kata dia dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, ada satu makna di situ. Apa maknanya? Allah yang maha suci dari sifat-sifat yang berkaitan dengan fisik atau empirik. Bapak Ibu kalau mau menyaksikan sesuatu kan pakai mata, pakai telinga, pakai tangan. Di luar sana ada yang kelompok namanya ateis. Kelompok ateis ini mengatakan Allah tidak ada. Itu cukup dengan dia mengatakan saya nggak bisa melihat Allah. Kan nggak ada Allah, berarti dia nggak ada. Berarti dia terjebak tidak memahami kata huwa dengan baik. Jadi kalau ada orang ateis, itu dia terjebak di sini Bapak Ibu. Dia mengira bahwa yang ada itu mesti bisa dilihat. Padahal banyak sekali benda yang ada, tapi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Apalagi wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata huwa sendiri, Bapak Ibu, maknanya lebih kurang seperti itu. Dan ini yang paling menarik adalah di dalam Al-Quran, la ilaha illallah itu cuma 2 kali seingat saya. Sedangkan la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, itu lafaznya lebih dari 20 kali di dalam Al-Quran. Ini perlu Bapak Ibu tandain ya. Jadi ternyata lafaz la ilaha illahu, tiada yang berhak disembah kecuali dia, huwa. Yang sering digunakan adalah kata huwa, bukan Allah. Kita kan biasa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ternyata la ilaha illahu. Jumlahnya lebih dari 20. Maksudnya Allah senang menyebut dirinya dengan kata huwa. Dia. Itu sebabnya juga ada beberapa ulama berzikir dalam doanya Yahu, Ya Manhu, wahai dia, wahai dia. Lalu saya coba usut ya, ternyata dahulu ahli kitab
berzikir dengan nama itu. Bapak Ibu yang makan Allah, jadi lafaz pertama dari ayat ini, ayat surah Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu, dialah yang awal, dia yang tadi tidak bisa dicapai oleh pandangan kita, yang tidak bisa didengar oleh telinga kita, dialah yang maha awal. Nah, al-awwal dalam bahasa Arab itu bermakna yang tidak ada permulaan dalam wujudnya. Kalau saya, Bapak Ibu, kan ada awalnya, ada hari lahirnya, ada hari kita mengenang bahwasannya kita lahir di hari apa, tanggal apa gitu ya. Nah, sedangkan Allah bernama yang maha awal, artinya wujudnya tidak dimulai dengan ketiadaan. Jadi Allah itu tidak pernah tidak ada. Allah, jadi kalau diartikan al-awwal, Allah tidak pernah tidak ada sebelumnya. Berarti kata awal yang seperti kita, saya diciptakan, saya baru dijadikan, nah itu untuk makhluk. Sedangkan Allah, ketika disebut Allah awal, artinya Allah memang tidak dicipta. Tapi dialah yang mencipta. Al-awwal ini dalam hadis Nabi itu juga disebut dengan kata qadim. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar dulu sifat 20, Allah wujud, qidam baqa. Wujud qidam, qidam atau qadim. Bahwasannya dia ada dan tidak sebelumnya tidak pernah tidak ada. Nah, ini namanya al-awwal. Nah, sekali terbayang sama kita bahwa Allah dulu tidak ada, lalu menjadi ada, itu langsung menjadi batal imannya. Jadi Bapak Ibu, apa faedah baca al-awal ini? Jangan pernah membayangkan bahwa Allah punya permulaan, punya awal. Tapi Allah ada dan tidak pernah tidak ada sebelumnya. Itu kira-kira seperti itu, walaupun kalimat penjelasnya sangat terbatas Bapak Ibu. Saking sempurnanya lafaz awal itu, ulama kita kemudian berbelit ketika menjelaskannya. Apa sih makna awal? Akhirnya terjemahannya yang maha awal. Nah, saya khawatir kalau hanya diterjemahkan yang maha awal, masih terbayang bahwa Allah punya permulaan. Maka yang maha awal ini mesti diurai. Yang maha awal artinya yang tidak pernah tidak ada. Nah ini secara penjelasnya. Maksudnya apa? Yang tidak pernah tidak ada. Bapak Ibu, dulu di zaman Nabi, orang-orang Bani Israel itu ada yang terjebak kepada ateis. Mereka bertanya, engkau dari mana? Maka mereka dijawab, kami dari tanah. Ditanya, tanah dari siapa? Oh, tanah dicipta oleh Allah. Lalu Allah siapa yang mencipta? Begitu. Jadi dulu ada ahli kitab yang sampai ke sana pertanyaannya. Nah, maka Nabi mengatakan, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Lalu yang kedua, al-akhir, Bapak Ibu, al-akhir yang maha akhir. Yang maha akhir bukan berarti Allah punya akhir. Tapi yang akhir, kalau tadi yang tidak ada, Allah tidak pernah tiada sebelumnya, maka al-akhir, Allah tidak pernah tiada di akhir, setelahnya. Berarti Allah selalu ada. Maksudnya sederhana, ketika alam semesta hancur, maka Allah tetap ada. Kenapa? Karena kehancuran itu hanya terjadi pada fisik, pada benda. Allah bukan benda. Nah, Bapak Ibu, huwal awal, huwal akhir. Nah, ini sekarang akan diperjelas dengan nama ketiga, az-zahir al-batin. Dia yang maha zahir, yang maha nyata, bukan maha tampak ya. Jadi zahir bahasa Arab artinya yang maha nyata. Sedangkan batin yang maha tidak nyata. Yang maha tersembunyi.
Nah, di sini saya ingin menjelaskan satu bab mengenai jism, Bapak Ibu. Jadi wujud itu ada dua. Ada wujud itu ada dua. Pertama, wujud yang mencipta, ada wujud yang dicipta. Wujud yang dicipta, berarti ciptaan Allah, kita ini. Jadi saya ulangi ya, pelan-pelan. Ada wujud yang mencipta, ada wujud yang dicipta, yang diciptakan. Kita mulai dari bawah, wujud yang dicipta. Nah, wujud yang dicipta ini terbagi dua. Pertama namanya jauhar. Yang kedua namanya sifat dari jauhar, yaitu bahasa Arabnya arad. Ya. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, jauhar itu artinya sama dengan inti dari suatu benda fisik, itu yaitu atom atau molekul. Nah, kumpulan dari jauhar itu dalam bahasa Arab disebut dengan jisim. Jisim ini boleh diartikan menjadi benda. Nah, kalau kita lihat nih Bapak Ibu, lihat handphone kita, itu jisim namanya. Bapak Ibu lihat badan kita itu jisim. Benda, ya. Lalu kita lihat misalnya ada Al-Qur'an, mushaf. Nah, mushafnya itu jisim. Makanan yang kita makan itu jisim. Bapak Ibu lihat langit, bumi, bintang, itu semua jisim. Ya. Apa arti jisim? Sesuatu benda kumpulan dari jauhar tadi, atom-atom tadi, molekul-molekul tadi. Nah, si benda ini dia mempunyai sifat atau keadaan. Nah, contoh coba dilihat badan kita, dilihat benda-benda ini. Benda-benda ini Bapak Ibu punya tempat atau bukan? Bisakah kita membayangkan bahwa ada mushaf tapi tidak di satu tempat? Ada handphone tapi tidak di satu tempat. Ada rumah tapi tidak bertempat. Kan nggak bisa. Ini satu paket bahwa benda ini ada tempatnya. Maka si benda yang disebut tadi jisim, lalu sifatnya apa? Dalam bahasa Arab sifat itu bukan sabar, penyabar. Sifat ini boleh diartikan keterangan. Ya. Apa keterangan dari si benda? Bahwa benda itu mesti bertempat. Bahwa benda ini bisa berpindah-pindah. Saya bisa pindah-pindah. Bapak Ibu, kalau jalan kaki dari rumah ke masjid terjadi perpindahan. Dulu kalau berpindah ke kantor terjadi perpindahan. Ini namanya sifat atau keterangan dari benda. Nah, apa maksud saya menyebutkan istilah ini Bapak Ibu? Kalau kita kenal sifat benda, maka Allah Maha suci dari sifat itu semua. Maksudnya begini, jika benda itu bertempat, maka Allah tidak bertempat. Allah yang maha awal, Allah yang maha zahir, Allah yang maha akhir, Allah yang maha batin, ini tidak bertempat. Dan tidak butuh tempat, gitu. Karena Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, Allah bukan benda. Jadi yang harus kita rumuskan dari kesempurnaan Allah bahwa karena Allah tidaklah benda, maka dia dengan kesempurnaannya tidak membutuhkan tempat. Jadi jika ada di dalam Al-Quran ayat misalnya surat 20 ayat 5, surat Toha ya, Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah yang maha pengasih, penyayang, bersemayam di atas aras. Atau ayat keempat dari surah Al-Hadid, di bagian tengahnya, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, tsumma stawa 'alal 'arsy.
lalu dia bersemayam di atas aras. Kalimat di atas aras bukan berarti Allah menempati. Karena Allah bukan benda. Lalu maknanya apa? Maknanya istawa itu bisa arti kesempurnaan. Karena dalam bahasa Arab, istawa itu bisa artinya lalu dia yang maha sempurna, paripurna, itu bermanifestasi kepada aras. Nah, saya susah menerjemahkan manifestasi itu apa ya. Nah, kembali ke yang tadi Bapak Ibu. Jadi Allah itu bukan benda. Benda itu sifatnya bertempat, bergerak, diam. Maka Allah Ta'ala maha suci dari sifat itu. Maha suci dari karakter benda. Apa karakter benda tadi? Bertempat, bergerak, ataupun diam. Itu karakter luar dari benda. Kalau kita lihat Al-Quran, ada ukurannya nggak? Mushaf ya, kita lihat handphone ada ukurannya, kita lihat hasub ya, komputer itu ada ukurannya, rumah ada ukurannya. Maka Allah juga tidak boleh kita bayangkan ukurannya. Nah, jadi jangan pernah membayangkan Allah di atas begitu terus ada ukurannya gede. Ya, ini nggak boleh Bapak Ibu. Jika mampu mengelola pikiran kita untuk tidak memikirkan itu, maka kita telah masuk ke dalam ma'rifat kamaliyah. Mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa makna Allah yang zahir? Allah yang zahir itu yang wujudnya nyata, tapi tidak memerlukan, tidak membutuhkan alat untuk menyatakannya. Kalau saya pengen terlihat, maka perlu cahaya. Sedangkan Allah nyata, tidak perlu cahaya, Bapak Ibu. Karena Allah sendiri adalah cahaya itu. Nah, tapi Allah juga batin. Dilihat oleh mata ini nggak ada. Coba Bapak Ibu udah pernah melihat Allah belum? Pasti belum pernah kan? Orang di alam barzakh aja belum melihat Allah kok sekarang. Orang masuk kepada mahsyar juga nanti dia belum melihat Allah. Itu batinnya Allah. Jadi nggak bisa dilihat. Nggak tampak. Ya, nggak terlihat nyata bagi sebagian orang. Jadi kalau ada orang kemudian menolak wujud Allah karena Allah tidak terlihat, ya memang namanya al-batin. Allah yang maha batin. Ya. Jadi apa yang menjadi inti dari mengenal kesempurnaan Allah? Sederhananya aja Bapak Ibu, kalau diringkas ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin, bahwa dia berbeda dari sifat-sifat kebendaan. Dia berbeda dari semua benda. Ya, sifat-sifat kebendaan itu seperti ukuran pada dirinya, berpindah-pindah dan lain sebagainya. Ya,